Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Okfacanda SP dengan NIM 2212936. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai membaca menulis interaktif untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD untuk tugas ujian tengah semester dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Nur Azmi Alwi, SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membaca dan menulis permulaan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu persiapan membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah proses mengenali huruf, memahami kata, dan memahami cerita. Di mana anak-anak semua sebelum membaca itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja hal demikian? Oke anak-anak, poin yang pertama yaitu ketika kita membaca, posisi badan kita harus tegak. Sementara jarak kita terhadap buku yang akan kita baca itu 30 hingga 40 cm. Jadi, anak-anak ketika membaca itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Karena kalau anak-anak membacanya terlalu dekat, itu bisa membuat mata anak-anak sakit. Nah, sementara kalau terlalu jauh, tentu tulisan yang akan dibaca tidak akan terlihat. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, penerangan yang cukup. Jadi ketika anak-anak membaca itu penerangan harus cukup, karena jika tidak cukup penerangannya atau pencahayaan yang masuk, maka yang terjadi adalah mata kita ketika membaca itu akan mengalami sakit karena tidak terpenuhinya cahaya yang masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca dari kiri ke kanan. Jadi posisinya anak-anak buka buku itu membaca dari arah kiri ke arah kanan. Tidak boleh di posisi terbalik seperti ini, harus posisi tegak seperti ini. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu anak-anak membalik buku atau membuka halaman selanjutnya yaitu dari kanan ke kiri, tidak dari kiri ke kanan. Karena kalau dari kiri ke kanan berarti anak-anak menutup buku. Nah, itulah beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita membaca. Yang kedua yaitu persiapan menulis. Menulis adalah proses penyampaian ide atau pikiran melalui tulisan tangan. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita menulis, hendaknya kita harus mempraktekkan praktek menulis yang benar. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis. Nah, untuk persiapan menulis yang baik dan benar, yang pertama yaitu posisi tubuh kita harus lurus. Jadi tidak boleh bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, sebab nanti akan mempengaruhi tulisan yang akan kita buat. Nah, jadi posisinya 30 hingga 40 cm dengan mata kita. Yang poin yang kedua yaitu buku itu kita letakkan di depan, kemudian posisinya datar. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh miring. Jadi harus datar seperti ini. Kemudian yang ketiga itu menulis mulai dari kiri ke arah kanan. Jadi tidak boleh menulis dari arah kanan ke kiri. Jadi harus dari kiri ke kanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu harus dengan pencahayaan yang terang. Nah, untuk yang terakhir yaitu memegang alat tulis dengan benar. Jadi kalau anak-anak kan menggunakan pensil, di sini saya mencontohkannya dengan menggunakan pena. Jadi cara memegang alat tulis yang benar itu seperti ini. Baik, mungkin itu saja persiapan untuk menulis dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk kepada huruf konsonan dan huruf vokal. Di sini sudah dibuatkan 26 huruf abjad
Mari kita baca dengan jelas dan sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dari 26 huruf abjad yang sudah dibuat tadi, perbedaannya adalah huruf yang dibuat agak besar ini merupakan huruf kapital, di mana huruf kapital itu biasanya dibuat untuk mengawali suatu kata. Nah, yang di sebelahnya ini adalah huruf kecil. Dari ke-26 huruf ini terbagi atas huruf vokal dan huruf konsonan, di mana huruf vokalnya yaitu A, I, U, E, O. Sementara huruf konsonannya yaitu selain daripada 5 huruf ini, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sama-sama kita ketahui dan sudah kita bahas di mana ini merupakan ke-26 huruf abjad dan sudah dibagi, ini merupakan huruf vokal dan ini merupakan huruf konsonan. Di sini anak-anak perlu tahu bagaimana cara membuat huruf ini yang baik dan benar. Jadi kita terapkanlah persiapan menulis tadi. Jadi dengan memegang ini dengan benar, kemudian menulisnya secara benar seperti ini. Contohnya huruf A. Nah, kemudian huruf B. Nah, dan seterusnya seperti itu. Setelah kita mempelajari ke-26 huruf abjad ini dan sudah membagi kepada huruf vokal dan huruf konsonan, tentu kita dapat ketika kita menemukan sebuah kata, tentu kita bisa menentukan ini huruf konsonan dan ini huruf vokal. Jadi di sini sudah dituliskan kata pena. Jadi di sini kita ditugaskan menentukan yang mana huruf vokal, yang mana huruf konsonan. Nah, setelah kita lihat rumusnya tadi, kita bisa menentukan bahwasanya huruf vokal di dalam kata pena ini adalah huruf E dan A. Kemudian huruf konsonannya yaitu P dan N. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu kita akan membuat kata dengan awalan pa, pe, pi, po, pu. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kata itu tersusun dari beberapa huruf. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah kalimat dengan beberapa kata yang diawali dengan pa, pi, pe, pi, po, pu. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kalimat dari awalan kata pa, pe, pi, po, dan pu. Di sini sudah kita buatkan 4 kalimat. Yang pertama yaitu papa pergi pagi. Kalimat yang kedua, pena pina putih. Kalimat yang ketiga, pipi puji padat. Kalimat yang keempat, poni
pergi ke pasar. Nah, dari kata yang diawali dengan pa, pe, pi, po, pu, itu tidak hanya ini saja yang bisa kita buat. Jadi, ada lagi. Dari kata yang diawali dengan pa, pe, pi, po, pu, itu tidak hanya ini saja kata atau kalimat yang dapat kita buat. Dapat juga misalnya pa, kita buat padi, pe, pelan, pi, pisau, po, popi, dan pu, pusar. Untuk cara kita menulis kata-kata ini adalah sama seperti kita menulis kata-kata ini tadi. Dengan cara kita memegang penanya dengan benar, kemudian kita tegap. Di sini karena saya mencontohkan, saya menempelkan double folionya di dinding. Jadi kalau semisal menuliskannya di atas meja, itu tuh posisinya harus datar supaya tulisan yang kita buat jadinya rapi. Kemudian pencahayaannya tuh harus terang. Jadi ketika kita menulis itu yang kita tulis sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan tidak sesuai pada tempatnya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.